Malam itu kabut turun sangat tebal di Gunung Gede. Seorang pendaki bernama Raka tiba-tiba berdiri kaku di depan sebuah jalan kecil di tengah hutan. Di depan matanya, terlihat deretan lampu seperti obor yang menyala rapi di kejauhan. Yang aneh, jalur itu tidak ada di peta pendakian. Raka mendengar suara gamelan pelan bercampur dengan suara orang berbicara. Padahal di gunung itu tidak ada desa sama sekali. Beberapa langkah setelah ia masuk ke jalur itu, teman-temannya yang berada di belakang tiba-tiba tidak bisa melihat Raka lagi. Seolah-olah dia menghilang di telan kabut. Dan yang paling aneh, Raka merasa dia hanya berjalan beberapa menit saja. Tapi ketika akhirnya ditemukan kembali, sudah lewat hampir 1 hari. Penasaran dengan ceritanya? Dengarkan sampai selesai. Raka sudah lama penginai Gunung Gede, tapi selalu ketunda karena kerjaan dan jadwal teman-temannya tidak pernah cocok. Sampai akhirnya, di satu akhir pekan, ajakan itu jadi nyata. Yang ngajak adalah Dimas, teman satu komunitas yang sudah beberapa kali naik gunung. Dimas bilang jalurnya jelas, ramai pendaki, dan kalau ikut aturan, harusnya aman. Raka ikut karena pengin ngerasain suasana gunung yang katanya beda dari gunung lain. Dia juga pengin buktiin ke dirinya sendiri kalau dia bisa kuat sampai puncak. Yang ikut ada 5 orang. Raka, Dimas, Wawan, Jeffrey, dan Nisa. Mereka sepakat berangkat subuh, biar siang sudah sampai base camp, lalu mulai naik sore, dan cari tempat camp sebelum malam. Sehari sebelum berangkat, mereka kumpul di rumah Dimas buat cek perlengkapan. Dimas orangnya rapi dan suka ngatur. Dia minta semua orang buka tas, tunjukin isi, dan pastiin tidak ada yang kelewat. Raka bawa jaket tebal, jas hujan, sarung tangan, senter kepala, baterai cadangan, makanan ringan, obat pribadi, dan air minum. Nisa bawa logistik dan kompor kecil. Wawan bawa tenda. Jeffrey bawa matras tambahan dan tali. Semua terlihat lengkap. Tapi dari awal, Raka sudah merasa ada hal kecil yang bikin suasana agak beda. Bukan karena takut, tapi karena beberapa kali Dimas ngomong soal aturan dengan nada serius. Dimas mengulang beberapa hal yang menurut dia wajib. Jangan pisah dari rombongan. Jangan keluar jalur. Jangan ambil apapun dari gunung. Jangan ngomong sembarangan. Jangan buang sampah. Dan kalau kabut turun tebal, berhenti dulu. Jangan maksain jalan. Wawan yang paling banyak bercanda. Dia bilang Gunung Gede itu gunung wisata, bukan tempat uji nyali. Jeffrey ikut ketawa. Nisa juga senyum, tapi dia tipe yang lebih diam. Raka ikut ketawa. Walau di kepala dia tetap nyimpen kalimat Dimas yang diulang terus. Jangan keluar jalur. Pagi harinya mereka berangkat. Perjalanan ke base camp lancar. Sampai sana, mereka urus perizinan dan cek ulang barang. Base camp ramai. Banyak pendaki lain yang juga siap naik. Ada yang baru datang. Ada yang baru turun. Suasana ramai, tapi Raka justru merasa lebih tenang karena berarti jalurnya tidak sepi. Mereka beli beberapa tambahan, seperti air, cemilan, dan 1-2 perlengkapan kecil yang dirasa kurang. Saat lagi berdiri dekat warung base camp, datang seorang bapak yang kelihatan sudah tua. Badannya kurus, kulitnya gelap, dan suaranya pelan. Orang itu menyapa Dimas duluan, seolah mereka sudah pernah ketemu. Dimas jawab sopan. Bapak itu lalu melirik Raka dan teman-temannya satu-satu. Tatapannya lama, terutama ke Raka. Lalu dia ngomong pelan tapi jelas. Dia bilang, kalau sudah di atas dan kabut turun, jangan kemana-mana. Jangan penasaran lihat cahaya. Jangan ngikutin suara. Jangan cari jalan pintas. Tetap di jalur. Kalau malam, jangan jalan sendirian. Wawan mau nyeletuk bercanda, tapi Dimas cepat nyenggol lengan Wawan, minta dia diam. Nisa menunduk, seperti tidak nyaman. Jeffrey cuma mengangguk, tapi wajahnya tidak serius. Raka malah jadi kepikiran. Karena kalimat bapak itu aneh. Bukan cuma soal kabut, tapi soal cahaya dan suara. Raka sempat mikir. Mungkin di Gunung Gede banyak orang bikin api unggun, atau mungkin suara dari pendaki lain. Tapi bapak itu ngomongnya seperti sudah tahu ada kejadian tertentu.
Dimas ngajak mereka pindah dari situ dan bilang, itu nasihat umum, tidak usah dipikirin. Tapi Dimas juga makin sering ngingetin aturan. Raka lihat Dimas jadi lebih fokus, seperti ada yang dia tahan. Mereka mulai naik sore. Jalur awal masih enak, masih banyak pendaki lain, masih kedengeran suara orang ngobrol dari belakang dan depan. Raka jalan di tengah rombongan. Dimas paling depan, Nisa di belakang Dimas, Raka di belakang Nisa, lalu Jeffrey, terakhir Wawan. Mereka bikin jarak dekat supaya tidak kepisah. Beberapa jam pertama berjalan normal. Mereka sempat istirahat, makan, dan minum. Raka masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa kalau Wawan ngeluarin candaan. Tapi makin ke atas, suasana mulai berubah. Udara makin dingin, pohon makin rapat, dan jalur makin sempit. Suara pendaki lain makin jarang. Lampu dari belakang juga makin jauh. Raka mulai sadar. Kabut tipis mulai muncul. Bukan kabut tebal, tapi cukup buat bikin jarak pandang sedikit pendek. Dimas tetap jalan pelan, tapi dia tidak banyak ngomong. Nisa beberapa kali nengok ke belakang, memastikan semua masih ada. Jeffrey sempat bilang, kok cepet banget kabutnya muncul. Dimas jawab singkat, di sini memang bisa berubah cepat. Mereka cari lokasi camp sebelum gelap total. Dimas bilang ada spot yang biasa dipakai. Tidak jauh lagi. Mereka mempercepat langkah, tapi tetap rapat. Raka mengatur napas, menahan capek, dan fokus ke langkah. Di tengah jalan, Raka sempat dengar sesuatu yang bikin dia otomatis nengok. Bukan suara orang ngomong, bukan juga suara hewan yang jelas. Lebih seperti suara gesekan halus dari arah kanan jalur, dari balik pohon. Raka berhenti sebentar. Tapi Nisa di depan terus jalan. Raka cepat nyusul. Tidak mau bikin jarak. Raka tidak bilang ke yang lain. Dia coba anggap itu cuma ranting atau daun. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Masih dari kanan. Masih seperti ada yang bergerak pelan. Raka menahan diri buat tidak nengok lagi. Dia ingat ucapan bapak tua tadi. Jangan penasaran. Mereka akhirnya sampai di area camp saat langit sudah mulai gelap. Dimas minta semua orang langsung bersihin tenda. Jangan keluyuran. Wawan masih sempat bilang, santai aja. Tapi kali ini, tidak ada yang ketawa. Kabut tipis makin terasa dingin di kulit. Dan tanpa ada yang ngomong, Raka sadar. Suasana malam di Gunung Gede tidak seramai yang dia bayangkan. Tenda sudah berdiri sebelum langit benar-benar gelap. Mereka memilih area datar di pinggir jalur yang sering dipakai pendaki untuk bermalam. Tidak terlalu luas, tapi cukup untuk 2 tenda. Wawan dan Jeffrey 1 tenda, sedangkan Raka, Dimas, dan Nisa di tenda satunya. Udara mulai terasa jauh lebih dingin dibanding waktu mereka berjalan tadi. Kabut masih ada, tidak terlalu tebal, tapi cukup membuat jarak pandang pendek. Lampu senter dari pendaki lain kadang terlihat di kejauhan, lalu hilang lagi tertutup pohon. Mereka duduk melingkar dekat kompor kecil yang dibawa Nisa. Air dipanaskan untuk membuat minuman hangat dan mie instan. Suara kompor kecil itu menjadi satu-satunya suara yang jelas di sekitar mereka. Wawan kembali mulai bercanda. Dia bilang kalau naik gunung selalu paling enak saat makan malam, karena rasanya semua makanan jadi lebih nikmat. Jeffrey setuju sambil tertawa. Dimas juga mulai sedikit santai setelah semua tenda berdiri dengan baik. Raka ikut makan dan minum, tapi entah kenapa dia merasa suasana di sekitar mereka terlalu sepi. Bukan sepi biasa seperti di hutan malam, tapi seperti tidak ada suara apapun. Biasanya kalau di hutan masih ada suara serangga, angin, atau daun yang bergerak. Tapi malam itu terasa aneh. Kadang ada suara daun jatuh, lalu kembali sunyi. Raka sempat memperhatikan sekeliling. Kabut bergerak pelan di antara batang pohon. Cahaya lampu senter dari pendaki lain sudah jarang terlihat. Sepertinya mereka sudah berada cukup jauh dari rombongan lain. Dimas kemudian mengingatkan lagi aturan sederhana untuk malam itu. Tidak ada yang keluar sendirian. Kalau ingin ke toilet, minimal berdua. Jangan berjalan jauh dari tenda. Dan kalau bangun tengah malam, cukup di sekitar tenda saja. Wawan lagi-lagi menanggapi dengan santai.
Dia bilang gunung gede bukan gunung yang sepi. Banyak pendaki yang lewat. Tapi Dimas tidak menanggapi candaan itu. Dia hanya mengangguk pelan dan mulai merapikan peralatan makan. Setelah selesai makan, mereka masuk ke tenda masing-masing. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Raka masuk ke dalam sleeping bag sambil menarik jaket lebih rapat. Dimas yang masih terjaga sempat mematikan lampu senter setelah memastikan semua aman. Tenda mereka langsung gelap. Hanya ada cahaya tipis dari luar yang tertutup kabut. Awalnya Raka tidak langsung tidur. Dia masih mendengar suara dari tenda sebelah. Wawan dan Jeffrey masih ngobrol pelan. Nisa juga masih membalik posisi tidur beberapa kali. Lama-lama suara mereka hilang satu persatu. Sepertinya semua sudah mulai tidur. Raka akhirnya ikut terlelap. Tidak ada yang tahu jam berapa tepatnya saat Raka tiba-tiba terbangun. Dia membuka mata dalam gelap. Awalnya dia tidak tahu kenapa dia terbangun. Dia hanya merasa ada sesuatu yang membuatnya sadar. Beberapa detik kemudian, Raka mulai mendengar suara yang sangat pelan. Suara itu seperti musik. Raka tidak langsung bergerak. Dia mencoba memastikan apakah dia hanya bermimpi. Tapi suara itu tetap ada. Pelan sekali. Seperti suara gamelan yang datang dari tempat yang sangat jauh. Raka menahan napas dan mencoba mendengar lebih jelas. Di sela-sela bunyi pelan itu, seperti ada suara orang berbicara. Bukan suara jelas. Hanya seperti percakapan yang terdengar samar. Raka duduk perlahan di dalam tenda. Dimas dan Nisa masih tidur. Napas mereka terdengar tenang. Tidak ada tanda mereka mendengar sesuatu. Raka membuka sedikit resleting tenda. Udara dingin langsung masuk. Kabut terlihat lebih tebal dibanding waktu mereka tidur tadi. Lampu senter dari pendaki lain tidak terlihat sama sekali. Suara itu masih ada. Sekarang terdengar sedikit lebih jelas. Seperti musik yang dimainkan dari kejauhan. Raka menoleh ke arah hutan di depan tenda. Di antara kabut yang bergerak pelan, dia melihat sesuatu yang membuat dia langsung diam. Ada cahaya. Bukan cahaya senter. Bukan juga cahaya api unggun yang besar. Cahaya itu seperti lampu kecil yang berjajar di kejauhan. Jumlahnya banyak. Tersusun rapi seperti lampu di sebuah jalan. Raka mengerutkan kening. Di ketinggian seperti ini seharusnya tidak ada pemukiman. Apalagi kalau melihat peta jalur pendakian, mereka masih jauh dari area apapun yang terlihat seperti kampung. Raka keluar dari tenda dengan pelan agar tidak membangunkan yang lain. Dia berdiri di dekat tenda sambil memperhatikan cahaya itu. Suara musik itu masih terdengar pelan. Sekarang Raka yakin itu memang seperti gamelan. Dia mencoba mencari penjelasan masuk akal. Mungkin ada pendaki lain yang membawa speaker. Mungkin juga ada rombongan besar yang sedang berkumpul. Tapi semakin dia melihat, semakin aneh rasanya. Cahaya itu tidak bergerak seperti lampu senter. Semua diam di tempat. Seperti lampu tetap. Raka berdiri beberapa menit tanpa bergerak. Rasa penasaran mulai muncul. Dia ingin melihat lebih dekat. Dia menoleh ke arah tenda. Semua masih diam. Raka mengambil senter kecil dari kantong jaketnya. Dia tidak berniat pergi jauh. Dia hanya ingin berjalan sedikit ke depan jalur untuk memastikan dari mana cahaya itu berasal. Raka melangkah perlahan menjauh dari tenda. Beberapa langkah pertama masih di jalur yang sama yang mereka lewati sore tadi. Kabut terasa makin dingin. Suara gamelan semakin jelas. Raka berhenti lagi. Di depan sana, di balik kabut yang bergerak pelan, terlihat sesuatu yang baru. Ada jalan kecil yang bercabang dari jalur utama. Raka yakin sore tadi dia tidak melihat jalan itu. Tapi sekarang jalan itu terlihat jelas. Dan cahaya lampu yang berjajar itu sepertinya berasal dari arah jalan kecil tersebut. Raka berdiri lama di tempatnya. Antara kembali ke tenda atau berjalan sedikit lagi. Akhirnya rasa penasaran menang. Raka mulai melangkah masuk ke jalan kecil itu. Raka melangkah pelan memasuki jalan kecil itu. Tanahnya terasa lebih rata dibanding jalur pendakian biasa. Bahkan setelah beberapa langkah, dia mulai sadar sesuatu yang aneh. Permukaan jalan itu tidak hanya tanah dan akar pohon seperti jalur gunung pada umumnya. Di bawah cahaya senter kecilnya, Raka melihat susunan batu yang seperti sengaja ditata.
Batu-batu itu membentuk jalur yang rapi. Tidak terlalu halus, tapi cukup jelas bahwa itu bukan jalur alami yang terbentuk begitu saja. Raka berhenti sebentar. Dia menoleh ke belakang. Kabut tebal menutup jalur yang tadi dia lewati. Tenda mereka sudah tidak terlihat lagi. Hanya kabut dan pohon yang berdiri diam di sekitar. Suara gamelan masih terdengar. Sekarang tidak terlalu jauh seperti tadi. Raka mematikan senter sebentar. Dia ingin memastikan arah suara itu tanpa gangguan cahaya. Di tengah kabut, suara itu terdengar lebih jelas. Irama gamelan yang pelan, seperti dimainkan dengan tenang. Kadang terdengar juga suara orang berbicara, tapi tidak jelas apa yang mereka ucapkan. Raka menyalakan lagi senternya. Rasa penasaran membuatnya terus berjalan. Jalan batu itu sedikit menurun, lalu berbelok pelan ke kiri. Pohon-pohon di sekeliling terlihat lebih besar dan lebih tua. Batangnya tebal, dan akarnya keluar dari tanah seperti lilitan besar. Udara terasa berbeda. Tidak terlalu dingin seperti di tempat tenda. Justru terasa sedikit hangat. Raka tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seperti berjalan menuju tempat yang bukan bagian dari jalur gunung biasa. Beberapa langkah lagi, cahaya yang tadi dia lihat mulai terlihat lebih jelas. Cahaya itu berasal dari lampu yang berdiri di pinggir jalan. Lampu itu bukan lampu listrik. Cahaya kuningnya seperti berasal dari obor atau lampu minyak. Raka berhenti lagi. Lampu itu tersusun rapi di sepanjang jalan. Jaraknya hampir sama satu sama lain. Dia berdiri cukup lama memperhatikan. Di kepalanya muncul banyak pertanyaan. Siapa yang membuat jalan seperti ini di tengah hutan? Kenapa tidak ada yang pernah cerita tentang tempat ini? Dan kenapa jalur ini tidak ada di peta pendakian? Suara gamelan semakin jelas. Sekarang Raka juga bisa mendengar suara langkah orang. Seperti ada banyak orang berjalan di suatu tempat di depan sana. Raka menelan ludah. Dia mulai merasa tidak nyaman. Tapi rasa penasaran masih lebih kuat. Dia berjalan lagi. Beberapa meter ke depan, kabut mulai menipis. Dan apa yang terlihat di depan membuat Raka berhenti total. Di balik barisan lampu itu, terbuka sebuah area yang luas. Di sana berdiri bangunan besar yang bentuknya seperti bangunan kuno. Atapnya tinggi, bertingkat, seperti bangunan kerajaan zaman dulu. Lampu obor menyala di beberapa titik. Di halaman depan, terlihat beberapa orang berjalan. Mereka memakai pakaian yang tidak biasa. Bajunya panjang dan berlapis, seperti pakaian kerajaan atau pakaian adat lama. Beberapa membawa sesuatu di tangan, seperti nampan atau alat musik. Suara gamelan yang Raka dengar ternyata berasal dari bangunan besar itu. Raka berdiri terpaku. Otaknya mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini semacam tempat wisata yang dia tidak tahu. Mungkin ada acara budaya. Tapi semakin dia melihat, semakin tidak masuk akal. Karena tempat itu terlihat seperti benar-benar berada di tengah hutan gunung. Tidak ada jalan besar. Tidak ada kendaraan. Tidak ada lampu listrik. Hanya lampu obor dan lampu minyak. Orang-orang di sana berjalan dengan tenang. Seperti kegiatan itu sudah berlangsung lama. Tidak ada yang terlihat seperti pendaki. Tidak ada jaket gunung. Tidak ada tas carrier. Semua memakai pakaian yang sama seperti dari zaman yang sangat lama. Raka mencoba mundur satu langkah. Dia mulai merasa ini bukan tempat yang seharusnya dia lihat. Tapi saat dia bergerak, salah satu orang di halaman itu berhenti berjalan. Orang itu perlahan menoleh ke arah Raka. Jarak mereka sebenarnya cukup jauh. Tapi Raka merasa seperti orang itu bisa melihatnya dengan jelas. Orang itu berdiri diam. Beberapa detik kemudian, dua orang lain di dekatnya juga ikut menoleh. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Semua jadi sunyi. Beberapa orang lain di halaman mulai berhenti dari aktivitas mereka. Satu persatu kepala mereka menoleh ke arah yang sama. Ke arah Raka berdiri. Raka merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Dia berdiri di antara lampu-lampu jalan itu. Tidak tahu harus bergerak atau tidak. Lalu salah satu orang dari halaman itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Pakaiannya panjang sampai hampir menyentuh tanah. Kepalanya sedikit menunduk.
Tapi matanya tetap mengarah ke Raka. Raka mundur satu langkah. Orang itu terus berjalan. Suara langkahnya terdengar jelas di jalan batu. Sekarang Raka mulai merasa benar-benar tidak aman. Dia menoleh ke belakang. Kabut di jalur tadi terlihat lebih tebal. Jalan menuju hutan hampir tidak terlihat. Saat Raka menoleh kembali ke depan, orang itu sudah lebih dekat. Wajahnya sekarang mulai terlihat. Dan saat itulah Raka sadar ada sesuatu yang sangat aneh pada wajah orang itu. Kulitnya sangat pucat. Dan matanya tidak berkedip sama sekali. Raka berdiri kaku di tengah jalan batu itu. Senter kecil di tangannya masih menyala. Tapi cahaya lampu dari obor di sepanjang jalan membuat bayangan di sekitarnya terlihat aneh. Orang yang berjalan mendekat tadi sekarang sudah cukup dekat untuk terlihat jelas. Pakaiannya panjang berlapis. Seperti pakaian bangsawan zaman dulu. Warna kainnya gelap, dengan hiasan yang terlihat rumit. Tapi yang membuat Raka merasa tidak nyaman bukan pakaiannya. Wajah orang itu terlihat sangat pucat. Matanya terbuka lebar dan tidak berkedip. Tatapannya langsung mengarah ke Raka. Langkahnya tetap pelan, tapi tidak berhenti. Di belakang orang itu, beberapa orang lain juga mulai bergerak mendekat dari halaman bangunan besar tadi. Mereka tidak berlari. Mereka hanya berjalan dengan langkah yang sama pelannya. Raka menelan ludah. Suasana tiba-tiba terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara gamelan. Tidak ada lagi suara percakapan. Hanya suara langkah orang yang mendekat di jalan batu. Raka mundur satu langkah. Orang yang di depan itu berhenti sebentar. Lalu kepalanya sedikit miring, seperti sedang memperhatikan Raka dengan lebih jelas. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti perasaan bahwa dia sedang berada di tempat yang bukan miliknya. Orang itu kemudian mengangkat satu tangan pelan. Gerakannya lambat, tapi terlihat jelas seperti sedang memberi isyarat. Setelah tangan itu terangkat, orang-orang lain di halaman mulai berjalan lebih cepat ke arah Raka. Bukan berlari, tapi langkah mereka sekarang lebih cepat dari sebelumnya. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Pikirannya langsung kembali ke ucapan bapak tua di base camp. Kalau melihat cahaya jangan diikuti. Kalau dengar suara jangan dicari. Kalau kabut turun jangan keluar jalur. Sekarang Raka sadar dia sudah melakukan semua yang dilarang. Raka mundur lagi. Langkah orang-orang itu semakin mendekat. Wajah mereka sekarang mulai terlihat satu-satu. Semua hampir sama. Kulit pucat. Tatapan mata kosong. Tidak ada satupun yang terlihat seperti pendaki biasa. Raka tidak menunggu lagi. Dia langsung berbalik dan berlari ke arah jalan yang tadi dia lewati. Lampu-lampu obor di sepanjang jalan seperti bergerak cepat di sampingnya saat dia berlari. Suara langkah di belakang mulai terdengar lebih banyak. Tidak terlalu keras, tapi jelas bahwa beberapa orang ikut bergerak. Raka berlari semakin cepat. Kabut mulai menutup pandangannya lagi. Dia mencoba mengingat arah jalan tadi. Belok kanan setelah lampu terakhir. Lalu jalannya sedikit menanjak menuju hutan. Raka terus berlari. Napasnya mulai berat. Kakinya beberapa kali hampir tersandung batu. Dia akhirnya sampai di ujung lampu terakhir. Tapi saat dia melihat ke depan, langkahnya langsung berhenti. Di depan Raka tidak ada jalan. Hanya kabut tebal dan pepohonan. Raka menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada jalur. Tidak ada jalan batu. Tidak ada bekas tempat dia datang tadi. Semua seperti hutan biasa. Raka merasakan panik mulai naik. Dia berputar mencari jalan. Tapi setiap arah terlihat sama. Kabut menutup semua. Saat Raka menoleh kembali ke belakang, lampu-lampu obor tadi juga sudah tidak terlihat. Tidak ada bangunan. Tidak ada halaman luas. Tidak ada orang-orang berpakaian aneh. Hanya hutan dan kabut. Raka berdiri di tempat sambil mencoba mengatur napas. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin dia salah arah. Mungkin jalurnya hanya tertutup kabut. Raka menyalakan senter dan mulai berjalan pelan. Dia berharap menemukan jalur utama yang mereka lewati sore tadi. Beberapa langkah pertama masih terasa normal. Tanah hutan, akar pohon, dan daun kering.
Tapi semakin jauh dia berjalan, semakin terasa aneh. Karena suara di hutan mulai berubah. Awalnya hanya suara langkahnya sendiri. Lalu tiba-tiba terdengar suara lain. Seperti bisikan yang sangat pelan. Raka berhenti. Bisikan itu seperti datang dari beberapa arah. Bukan kata yang jelas. Hanya seperti suara orang berbicara pelan. Raka memutar senter ke kanan. Tidak ada apa-apa. Dia memutar ke kiri. Hanya pohon dan kabut. Bisikan itu terdengar lagi. Sekarang lebih dekat. Raka mundur beberapa langkah. Tapi setiap dia bergerak, suara itu seperti ikut bergerak juga. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya di antara pohon. Raka mulai berlari lagi. Dia tidak peduli lagi arah mana yang benar. Yang penting menjauh dari tempat itu. Napasnya semakin berat. Langkahnya semakin tidak teratur. Kabut semakin tebal. Beberapa kali dia hampir jatuh karena akar pohon. Suara bisikan itu masih terdengar. Kadang di kanan, kadang di belakang, kadang seperti tepat di dekat telinganya. Raka terus berlari sampai akhirnya langkahnya tersangkut sesuatu. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Senter terlepas dari tangannya dan berguling beberapa meter. Cahayanya sekarang mengarah ke satu pohon besar di depan Raka. Raka mengangkat kepala pelan. Dan di dekat pohon itu, dalam cahaya senter yang redup, Raka melihat sesuatu berdiri diam. Sosok seseorang. Dengan pakaian panjang yang sama seperti orang yang tadi berjalan mendekatinya di jalan batu. Raka masih tergeletak di tanah. Napasnya berat dan dadanya terasa sakit karena jatuh cukup keras. Cahaya senter yang terlempar tadi menerangi batang pohon besar di depannya. Dan tepat di dekat pohon itu, sosok yang tadi dia lihat masih berdiri. Sosok itu tidak bergerak. Pakaiannya panjang sampai hampir menyentuh tanah. Bentuknya sama seperti orang-orang yang tadi Raka lihat di dekat bangunan besar itu. Raka tidak berani bergerak. Dia hanya menatap dari posisi setengah duduk. Kabut di sekitar mereka bergerak pelan seperti asap yang melayang. Cahaya senter membuat bayangan sosok itu terlihat semakin jelas. Beberapa detik berlalu. Sosok itu tetap diam. Lalu perlahan kepalanya bergerak. Wajahnya menghadap langsung ke arah Raka. Jarak mereka tidak terlalu jauh sekarang. Mungkin hanya beberapa meter. Raka bisa melihat wajah itu lebih jelas. Kulitnya pucat seperti tidak pernah terkena matahari. Matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong tapi seperti sangat sadar akan keberadaan Raka. Tidak ada ekspresi marah. Tidak ada juga ekspresi ramah. Hanya tatapan yang diam dan tidak berkedip. Raka merasakan tubuhnya seperti membeku. Dia ingin bangkit dan lari lagi, tapi kakinya terasa berat. Tangan sosok itu perlahan terangkat. Gerakannya lambat, seperti orang yang ingin memanggil seseorang agar mendekat. Saat tangan itu terangkat, Raka kembali mendengar suara. Bukan suara gamelan seperti tadi. Sekarang lebih seperti bisikan yang banyak sekali. Seperti ada banyak orang berbicara pelan di sekitar hutan. Suara itu datang dari berbagai arah. Dari kanan, dari belakang, dari antara pohon-pohon yang tertutup kabut. Raka memaksakan dirinya berdiri. Kakinya gemetar. Dia tidak menunggu lagi. Begitu berdiri, Raka langsung berbalik dan berlari lagi ke arah yang menurutnya menjauh dari sosok itu. Senter yang tadi terjatuh dia ambil sekilas sebelum berlari. Cahayanya bergoyang-goyang mengikuti langkahnya yang tidak stabil. Raka tidak tahu lagi dia ada di mana. Kabut sekarang jauh lebih tebal. Jarak pandangnya hanya beberapa meter. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan besar yang berdiri diam di tengah kabut. Suara bisikan itu masih ada. Kadang terdengar seperti tepat di belakangnya. Kadang seperti di samping telinganya. Beberapa kali Raka merasa seperti ada langkah lain yang ikut bergerak bersamanya. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Raka berlari terus. Sampai akhirnya dia melihat sesuatu di tanah yang membuatnya langsung berhenti. Di depan kakinya ada jejak sepatu. Jejak yang terlihat jelas di tanah lembab. Raka menyorotkan senter lebih dekat. Jejak itu terlihat seperti jejak sepatu gunung. Mirip seperti sepatu yang dipakai pendaki. Raka merasa sedikit lega. Artinya kemungkinan dia mendekati jalur pendakian lagi.
Dia mengikuti arah jejak itu dengan cepat. Langkahnya masih tergesa-gesa. Setelah beberapa meter berjalan mengikuti jejak itu, Raka mulai merasa sesuatu yang aneh. Jejak itu hanya satu. Tidak ada jejak lain di sekitarnya. Hanya satu baris jejak yang berjalan lurus ke depan. Raka berhenti sebentar. Dia menyorotkan senter lebih dekat lagi. Ukuran jejak itu terlihat sama dengan sepatu yang dia pakai. Raka merasakan tengkuknya tiba-tiba terasa dingin. Dia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kabut masih tebal. Hutan masih sunyi. Raka kembali melihat jejak di tanah. Jejak itu adalah jejaknya sendiri. Tapi yang aneh, jejak itu berjalan lurus ke depan. Padahal Raka yakin tadi dia berlari berputar-putar di hutan. Raka berdiri diam beberapa detik. Dia mulai merasa arah di tempat ini sudah tidak masuk akal lagi. Kabut seperti membuat semua jalur terlihat sama. Dia mencoba mengingat kembali arah tenda mereka. Tapi sekarang dia bahkan tidak tahu dari mana dia datang. Raka mulai berjalan pelan mengikuti jejak itu lagi. Beberapa langkah kemudian, suara bisikan yang tadi sempat hilang tiba-tiba muncul kembali. Sekarang jauh lebih jelas. Seperti banyak orang berbicara pelan di sekitar pohon. Raka berhenti. Senter di tangannya bergerak ke kanan. Lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap ada. Lalu dari arah depan, kabut bergerak perlahan membuka sedikit ruang pandang. Di antara kabut itu, Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di depan sana berdiri beberapa sosok. Jumlahnya lebih dari satu. Mereka berdiri diam di antara pohon-pohon. Pakaiannya panjang seperti yang tadi dia lihat. Dan semuanya menghadap ke arah Raka. Seolah mereka sudah menunggu sejak lama. Raka berdiri kaku di tempatnya. Cahaya senter di tangannya bergetar karena tangannya mulai gemetar. Di depan sana, beberapa sosok itu masih berdiri di antara pohon-pohon yang tertutup kabut. Jumlahnya tidak sedikit. Raka mencoba menghitung, tapi sulit karena kabut membuat bentuk mereka kadang terlihat jelas lalu kembali samar. Yang pasti lebih dari 5 orang. Semua berdiri diam. Semua menghadap ke arah Raka. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Raka merasa napasnya semakin berat. Dia menyorotkan senter sedikit lebih tinggi. Cahaya itu mengenai wajah salah satu sosok yang berdiri paling depan. Wajahnya sama seperti yang tadi Raka lihat. Kulit pucat, tatapan mata yang terbuka lebar, tidak berkedip, dan ekspresi yang benar-benar kosong. Raka mundur satu langkah. Tidak ada reaksi dari mereka. Raka mundur lagi satu langkah. Masih tidak ada gerakan. Hanya kabut yang bergerak pelan di antara batang pohon. Tapi saat Raka mundur untuk ketiga kalinya, salah satu sosok itu bergerak. Langkahnya pelan. Sangat pelan. Dia mulai berjalan mendekat. Sosok lain di belakangnya ikut bergerak. Langkah mereka tetap tenang. Tidak ada suara langkah keras. Hanya gesekan pelan di tanah yang lembab. Raka tidak menunggu lagi. Dia langsung berbalik dan berlari lagi. Kali ini dia tidak peduli arah. Yang penting menjauh dari mereka. Kakinya mulai terasa berat karena lelah. Napasnya semakin pendek. Beberapa kali dia hampir tersandung akar pohon yang menonjol dari tanah. Senter di tangannya terus bergoyang. Cahayanya bergerak kemana-mana mengikuti arah larinya. Kabut di hutan semakin tebal. Raka mulai merasa seperti berlari di tempat yang sama. Beberapa pohon terlihat seperti sudah pernah dia lewati. Beberapa batu terlihat sangat mirip. Raka berhenti sebentar. Dia mencoba menenangkan napas. Kepalanya mulai terasa pusing. Di tengah keheningan hutan itu, tiba-tiba suara lain muncul. Suara yang sangat dikenal oleh Raka. Suara seseorang memanggil namanya. Raka. Suara itu datang dari arah kanan. Raka langsung menoleh. Di balik kabut yang agak terbuka, dia melihat bayangan seseorang berdiri. Bentuk tubuhnya terlihat seperti pendaki. Raka menyorotkan senter ke arah itu. Cahayanya mengenai wajah orang itu. Raka langsung mengenalinya. Itu Dimas. Dimas berdiri sekitar beberapa meter dari Raka. Masih memakai jaket gunung yang sama. Masih membawa senter kepala.
Wajahnya terlihat serius. Dimas mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar Raka mendekat. "Raka, sini." Suara itu jelas suara Dimas. Raka merasa sedikit lega. Akhirnya dia menemukan orang dari rombongannya. Raka berjalan mendekat beberapa langkah. Tapi saat dia mendekat, ada sesuatu yang terasa aneh. Dimas berdiri terlalu diam. Tidak seperti biasanya. Biasanya Dimas akan langsung mendekat atau bertanya banyak hal. Sekarang dia hanya berdiri dan memberi isyarat dengan tangan. Raka berhenti. Dia memperhatikan lebih jelas. Lampu senter kepala di dahi Dimas tidak menyala. Padahal di hutan berkabut seperti ini seharusnya lampu itu menyala. Raka mengangkat senternya sedikit lebih tinggi. Cahaya itu mengenai wajah Dimas. Dan saat itu juga Raka langsung berhenti bernapas beberapa detik. Karena mata Dimas terlihat sama seperti mata orang-orang yang tadi dia lihat. Terbuka lebar. Dan tidak berkedip sama sekali. Senyum tipis muncul di wajah Dimas. Senyum yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. "Raka." Suara itu terdengar lagi. Tapi sekarang nadanya terasa berbeda. Lebih pelan. Lebih dingin. Tubuh Raka langsung merinding. Dia mundur satu langkah. Sosok yang menyerupai Dimas itu tetap berdiri. Tapi senyum di wajahnya semakin jelas. Di belakang sosok itu, kabut mulai bergerak membuka sedikit ruang. Dan dari dalam kabut itu muncul beberapa sosok lain. Semua memakai pakaian panjang seperti yang Raka lihat sebelumnya. Mereka berdiri di belakang sosok yang menyerupai Dimas. Seperti sedang menunggu. Raka merasakan tubuhnya mulai lemas. Kepalanya semakin berat. Suara bisikan di hutan kembali muncul. Sekarang jauh lebih banyak. Seperti puluhan suara berbicara pelan di sekelilingnya. Raka mencoba berbalik untuk berlari lagi. Tapi langkahnya terasa goyah. Kakinya terasa sangat berat. Pandangan matanya mulai kabur. Senter di tangannya jatuh ke tanah. Cahayanya mengarah ke kabut yang bergerak pelan. Dalam cahaya redup itu, Raka masih bisa melihat sosok yang menyerupai Dimas berdiri diam. Senyumnya masih ada. Dan tepat sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Raka melihat sesuatu yang membuat rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Di antara kabut yang bergerak pelan, di belakang semua sosok itu, terlihat bangunan besar yang tadi dia lihat di jalan batu. Istana tua dengan lampu obor yang menyala di sekelilingnya. Seolah tempat itu memang sedang menunggunya sejak awal. Udara dingin menusuk wajah Raka ketika perlahan kesadarannya kembali. Hal pertama yang dia rasakan adalah tanah lembab di bawah tubuhnya dan suara angin yang bergerak pelan di antara pepohonan. Raka membuka mata perlahan. Cahaya pagi sudah mulai masuk di sela-sela kabut tipis. Pandangannya masih sedikit kabur. Kepalanya terasa berat seperti habis berlari sangat jauh. Beberapa detik dia hanya diam. Lalu suara yang sangat dikenal tiba-tiba terdengar. "Raka! Raka!" Suara itu terdengar panik. Raka mencoba mengangkat kepala. Di depannya berdiri Dimas. Dimas yang asli. Wajahnya terlihat lelah dan khawatir. Di belakangnya ada Wawan, Jeffrey, dan Nisa. Mereka semua terlihat seperti habis mencari sesuatu sejak lama. "Raka bangun." "Astaga, akhirnya ketemu juga," kata Wawan dengan suara keras. Raka mencoba duduk pelan. Tubuhnya terasa lemas. Dimas langsung memegang bahu Raka. "Lu kemana semalaman?" tanya Dimas dengan nada serius. Raka terdiam beberapa detik. "Semalaman?" jawab Raka pelan. Dimas mengangguk. "Lu hilang dari tengah malam. Kita bangun tenda jam 1 lewat. Lu udah gak ada. Kita cari ke sekitar jalur sampai pagi." Raka menggeleng pelan. "Gue cuma keluar sebentar," katanya. Wajah semua temannya langsung berubah bingung. "Sebentar?" kata Jeffrey. "Lu hilang hampir 1 hari, Rak," lanjut Nisa dengan suara pelan. Raka menoleh ke sekitar. Dia baru sadar mereka berada tidak jauh dari jalur utama pendakian. Hanya beberapa meter dari jalur tanah yang kemarin mereka lewati. Tempat dia ditemukan hanyalah tanah datar di antara beberapa pohon besar. Tidak ada jalan batu. Tidak ada lampu obor. Tidak ada bangunan besar. Hanya hutan dan kabut tipis yang bergerak pelan.
Raka menelan ludah. Dia mencoba berdiri tapi kakinya masih sedikit lemah. Dimas membantu menahan tubuhnya. Lu inget gak apa yang terjadi? Tanya Dimas. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik dia hanya menatap hutan di sekitar mereka. Bayangan tentang lampu yang berjajar, jalan batu, dan bangunan besar itu masih sangat jelas di kepalanya. Begitu juga dengan wajah-wajah pucat yang menatapnya dari balik kabut. Raka akhirnya menceritakan semuanya. Tentang suara gamelan. Tentang jalan kecil yang muncul di kabut. Tentang lampu-lampu yang berjajar. Tentang bangunan seperti istana. Dan tentang orang-orang berpakaian lama yang berdiri menatapnya. Semua temannya mendengarkan dengan wajah serius. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menganggap itu bercanda. Setelah Raka selesai bercerita, suasana menjadi sangat sunyi. Dimas menghela napas panjang. Dia lalu menunjuk ke arah hutan di sisi jalur. Lu ditemukan di situ, kata Dimas pelan. Waktu kita lihat pertama kali, lu pingsan di tanah. Tapi posisi badan lu seperti orang yang lagi jalan. Raka menoleh ke arah yang ditunjuk. Tempat itu terlihat biasa saja. Hanya pohon dan tanah lembab. Tidak ada tanda-tanda apapun. Yang aneh, lanjut Dimas. Jejak sepatu lu cuma satu jalur. Raka mengerutkan kening. Maksudnya? Dimas menunjuk ke tanah di dekat jalur. Kita lihat jejak sepatu lu dari dekat tenda sampai sini. Cuma satu arah. Jejaknya lurus. Kayak orang jalan pelan. Padahal kita yakin semalam lu hilang dan kita gak lihat lu lewat jalur. Raka tidak menjawab. Dimas menatapnya beberapa detik lalu berkata pelan. Lu beruntung masih balik. Mereka akhirnya memutuskan turun gunung hari itu juga. Tidak ada yang ingin melanjutkan pendakian. Sepanjang perjalanan turun, Raka beberapa kali menoleh ke arah hutan. Entah kenapa dia merasa seperti ada sesuatu yang masih memperhatikan mereka dari balik pohon. Tapi setiap kali dia melihat, tidak ada siapapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka mencoba mencari informasi tentang cerita-cerita lama di Gunung Gede. Dia menemukan beberapa kisah pendaki yang pernah mengalami hal aneh. Ada yang mendengar gamelan di malam hari. Ada yang melihat cahaya seperti perkampungan di tengah hutan. Dan ada juga cerita tentang kerajaan gaib yang dipercaya berada di salah satu bagian Gunung Gede. Tidak ada yang bisa memastikan cerita itu benar atau tidak. Tapi sejak malam itu, Raka tahu satu hal. Tidak semua tempat di gunung bisa dijelaskan dengan logika. Dan tidak semua jalur yang terlihat di kabut adalah jalan yang seharusnya dilewati manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita pendakian misterius seperti ini, jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah. Bagikan juga pengalaman kalian jika pernah mengalami kejadian aneh saat naik gunung. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita pendakian berikutnya yang lebih menegangkan.